Nah, di sini teman-teman, di pengelolaan kinerja tahun 2025 ini nanti akan dilakukan dalam bentuk triwulan ya. Nanti ada triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Nah, apa yang akan dilakukan guru dan kepala sekolah? Nah, kita mulai dari bulan Januari teman-teman. Guru akan melaksanakan tugas pokoknya yaitu 5M ya. Kemudian guru akan berdiskusi dengan KS dan menyusun SKP untuk 1 tahun. Jadi nanti guru selama bulan Januari ini, terakhir tanggal 31 Januari nanti, guru akan menyusun perencanaan dan tentunya perencanaan tersebut akan diajukan kepada kepala sekolah. Lalu apa yang akan dilakukan kepala sekolah di bulan Januari? Yang pertama adalah mengelola pelaksanaan tugas pokok guru, dan yang kedua adalah menyetujui dan menyepakati SKP guru. Jadi nanti ketika SKP tersebut sudah diajukan oleh guru, kepala sekolah wajib melakukan persetujuan dan nanti mengembalikannya kepada guru. Batas waktunya adalah 31 Januari 2025. Mulai hari ini mungkin masih beberapa hari ya. Selanjutnya di bulan Februari dan Maret, apa yang akan dilakukan guru? Yang jelas itu adalah melaksanakan tugas pokok yang 5M. Kemudian berdiskusi dengan KS untuk persiapan observasi praktik kinerja. Kemudian menerima umpan balik hasil observasi dari kepala sekolah. Yang keempat adalah mulai melakukan kegiatan pengembangan kompetensi sesuai kompetensi yang dipilih. Jadi di bulan Februari atau Maret nanti kita bisa langsung berdiskusi dengan kepala sekolah, menentukan waktu yang tepat untuk melakukan observasi praktik kinerja. Dan di sini nanti tentunya kita akan menyiapkan apa saja yang perlu kita siapkan untuk melakukan praktik kinerja sesuai dengan indikator praktik kinerja yang kita pilih di pengelolaan kinerja. Kemudian nanti di bulan Februari dan Maret ini, setelah persiapan tentunya akan pelaksanaan praktik kinerja, dan kita nanti akan mendapat umpan balik atau hasil observasi dari kepala sekolah. Karena guru ini mempersiapkan dan memperoleh umpan balik, tentunya apa yang dilakukan kepala sekolah? Yang pertama, mengelola pelaksanaan tugas pokok guru. Kemudian yang kedua adalah mengobservasi praktik kinerja guru di kelas. Tentunya berarti berdasarkan hasil diskusi tadi, ditentukan tanggalnya mungkin bulan Februari akhir atau Maret. Nah, ini terserah dari teman-teman antara guru dan kepala sekolah. Namun kalau bulan Maret nanti observasinya itu kan pasti di bulan Ramadan ya. Jadi nanti bisa dipertimbangkan juga, mungkin diambil akhir bulan Februari juga nanti kalau memungkinkan. Tapi di bulan Februari itu maksimal tanggal 25 ya teman-teman, karena 26 nanti sudah istilahnya libur awal puasa. Kemudian kepala sekolah setelah melakukan observasi, yang ketiga ini adalah mengirimkan umpan balik hasil observasi ke guru. Jadi nanti di pengelolaan kinerja ini nanti kepala sekolah akan menuliskan hasil dari observasi yang dia lakukan terhadap guru. Kemudian nanti setelah itu kepala sekolah akan mengembalikan kepada guru, dan guru nanti akan menyusun tindak lanjut, dan kepala sekolah akan menyetujui rencana tindak lanjut guru. Setelah itu kepala sekolah juga memantau dan membina perilaku kerja. Kita lanjutkan di triwulan yang kedua. Triwulan kedua ini apa yang dilakukan oleh guru dan kepala sekolah di bulan April, Mei, dan Juni. Nah, di April, Mei, dan Juni guru itu melakukan tugas pokoknya. Itu pasti dari awal Januari sampai Juni, bahkan nanti Desember, yang namanya tugas pokok itu harus dilakukan. Yang kedua ini adalah melaksanakan upaya tindak lanjut peningkatan kinerja yang telah disepakati dari bulan Maret atau Februari tadi. Setelah observasi, guru kan akan menyusun rencana tindak lanjut yang sudah disepakati dengan kepala sekolah. Nanti di pengelolaan kinerjanya kan kalau disetujui, nanti bisa lanjut, guru akan melaksanakan tindak lanjutnya, apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan atau memperbaiki atau nanti istilahnya meningkatkan kompetensi guru yang mungkin dirasa kurang ketika dilakukan observasi praktik kinerja. Selanjutnya yang ketiga adalah melakukan kegiatan pengembangan kompetensi yang dipilih. Di pengelolaan kinerja ini guru kan punya yang namanya pengembangan kompetensi. Nanti dalam 1 tahun itu kan hanya memilih satu. Nah,
mungkin nanti apa yang akan dilakukan oleh guru ini juga disesuaikan dengan pilihan masing-masing guru. Sedangkan yang dilakukan oleh kepala sekolah di bulan April, Mei, dan Juni ini yang pertama adalah mengelola pelaksanaan tugas pokok guru, dan yang kedua adalah memantau dan membina upaya tindak lanjut peningkatan kinerja guru. Jadi ketika guru itu melaksanakan upaya tindak lanjut, nah kepala sekolah itu memberikan pembinaan atau pemantauan atau nanti istilahnya monitoring dan evaluasi apakah tindak lanjut yang dilakukan itu sudah on the track atau belum, apakah nanti tindak lanjutnya sesuai atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Itu yang dilakukan oleh kepala sekolah. Kemudian yang ketiga adalah memantau dan membina perilaku kerja. Di sini kan dalam 1 tahun itu tentunya ada perilaku kerja yang mungkin sesuai dengan berakhlak ya, berorientasi pelayanan hingga nanti kolaborasi itu semuanya diamati oleh kepala sekolah dari bulan Januari sampai nanti Desember, karena tentunya tidak mungkin dilaksanakan tiap bulan, tapi malah semuanya tiap bulan semuanya ada yang namanya perilaku kerja. Kita lanjutkan untuk triwulan yang ketiga, apa yang akan dilakukan guru dan kepala sekolah di triwulan ketiga, yaitu bulan Juli, Agustus sampai September. Nah, di bulan Juli, Agustus sampai September yang dilakukan guru masih sama. Yang pertama adalah melaksanakan tugas pokok, yang kedua adalah melaksanakan upaya tindak lanjut peningkatan kinerja yang telah disepakati. Mungkin di triwulan 2 tadi upaya tindak lanjut itu sudah dilaksanakan atau belum dilaksanakan. Nah, bisa diberi waktu lagi di triwulan 3 ini untuk melaksanakan tindak lanjut yang sudah disepakati di pengelolaan kinerja, tentunya yang sudah diajukan guru dan disetujui oleh kepala sekolah. Seperti tahun yang lalu ketika kita melakukan diskusi perencanaan, nanti akan dikirim kepala sekolah, kemudian kepala sekolah menyetujui, kemudian guru melakukan istilahnya mengirim pelaksanaan, kemudian kepala sekolah memberikan hasil, kemudian guru melaksanakan tindak lanjut, kemudian kepala sekolah menyetujui tindak lanjut, sampai nanti refleksi tindak lanjut, kepala sekolah juga menilai, seperti itu. Jadi bolak-balik ya pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah ini. Kemudian yang ketiga, melakukan kegiatan pengembangan kompetensi yang dipilih. Nah, ini juga sama seperti triwulan 2 tadi. Di sana mungkin ada yang bisa dilakukan selesai triwulan 2, ada yang mungkin belum dilakukan, atau nanti direncanakan dilakukan di triwulan 3 terkait pengembangan kompetensi yang sudah dipilih di pengelolaan kinerja. Kemudian yang keempat, ini adalah mulai melakukan refleksi atas upaya peningkatan kinerja dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi. Jadi setelah melakukan kegiatan pengembangan kompetensi, ini sudah melakukan refleksi apa yang didapat, apa yang diperoleh, pengalaman apa yang diperoleh, mungkin kalau tahun-tahun yang lalu itu inspirasi apa yang diperoleh, kemudian apa yang meningkat, apa yang perlu diperbaiki, ini direfleksikan di bulan Juli, Agustus ataupun September. Nah, di bulan ini kepala sekolah melakukan pengelolaan pelaksanaan tugas pokok guru, itu pasti dari Januari sampai Desember nanti juga seperti itu. Yang kedua adalah memantau dan membina upaya tindak lanjut peningkatan kinerja guru. Masih sama seperti triwulan 2, kepala sekolah nanti bisa memberikan motivasi, memberikan pembinaan, memberikan arahan kepada guru apakah tindak lanjutnya sudah on the track atau keluar dari jalur. Nah, itu tugas kepala sekolah untuk memantau agar tindak lanjutnya sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian yang ketiga adalah memantau dan membina perilaku kerja guru. Jadi pelaksanaan tugas pokok dan perilaku kerja ini selalu ikut di triwulan 1 hingga triwulan 4 nanti, karena semuanya dilakukan dalam 1 tahun. Lanjut yang terakhir di triwulan 4, apa yang akan dilakukan guru, kepala sekolah hingga kepala dinas pendidikan. Di bulan Oktober atau November itu guru melakukan tugas pokok seperti biasa, kemudian menyelesaikan refleksi atas upaya peningkatan kinerja dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi. Jadi di bulan November paling akhir ini sudah harus selesai refleksi
kinerja dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi. Jadi bukan di Desember untuk pengiriman refleksinya. Kemudian di kepala sekolah ini mengelola tugas pokok seperti biasa, kemudian memberikan umpan balik terhadap hasil refleksi. Jadi kita sudah setelah menerima refleksi, kemudian kepala sekolah nanti memberikan umpan balik pada refleksi yang sudah diajukan oleh guru. Dan kepala sekolah juga mengkonfirmasi ketersediaan dokumen akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok guru. Kalau dulu kepala sekolah kan harus upload ya, mungkin KTSP, daftar hadirnya. Nah ini di tahun ini kepala sekolah tidak perlu upload, hanya tinggal mengkonfirmasi. Kita tunggu nanti bentuknya seperti apa, apakah tinggal dicentang, apakah tinggal diklik atau dipilih, nanti kita lihat saja nanti di bulan Oktober atau November. Tentunya tidak bisa kita selesaikan di awal tahun ini kan. Kemudian di kepala dinas bulan Oktober belum melakukan apa-apa ya teman-teman. Kemudian di Desember apa yang dilakukan guru masih sama, tetap tugas pokoknya tidak boleh dihilangkan. Jadi kalau ada pengelolaan kinerja dan meninggalkan jam mengajar itu salah. Dari Januari sampai Desember tugas pokok guru itu selalu ikut. Dari Januari sampai Desember guru itu tidak boleh meninggalkan siswa, tetap harus fokus ke siswa. Pengelolaan kinerja dikerjakan setelah jam mengajar, bukan saat jam mengajar. Kemudian di bulan Desember ini guru juga berhak mendapatkan predikat kinerja tahunan. Jika apa? Jika kepala sekolah telah menetapkan predikat kinerja tahunan untuk guru. Nah, sebelum menetapkan predikat kinerja tahunan, kepala sekolah juga di Desember ini mengelola pelaksanaan tugas pokok guru. Jadi ketika guru melaksanakan dari Januari sampai Desember, dari Januari sampai Desember pula kepala sekolah itu siapa yang ngajar, seperti apa, kemudian merencanakan, menilai, itu tetap harus dipantau oleh guru. Kemudian mengirimkan data penilaian guru ke kepala dinas. Jadi kalau sudah selesai menilai, kepala sekolah nanti wajib mengirimkan ke dinas pendidikan, karena nanti dinas pendidikan di bulan Desember ini akan menetapkan predikat kinerja organisasi satuan pendidikan yang nanti akan menjadi pedoman bagaimana kepala sekolah itu memberikan penilaian kinerja pada guru di satuan pendidikan, berapa presentasi minimal yang harus dibutuhkan, yang nilai baik, nilai sangat baik, seperti itu. Itulah teman-teman alur dari pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah mulai dari Januari sampai